Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah. Channel resmi Kebun Berkah, channel yang menginformasikan terkait tentang kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, Sukarobot, yaitu suatu pelatihan bagi putra-putri sahabat Kebun Berkah yang berusia antara usia PAUD sampai dengan usia sekolah menengah umum, di mana putra-putri sahabat Kebun Berkah akan dilatih ataupun dididik untuk mengetahui robotik, coding atau programming, animasi, dan web design. Apabila putra-putri sahabat Kebun Berkah ingin meningkatkan keahliannya, ingin berlatih, silakan bisa menghubungi kami di Kabupaten Bogor maupun di Kota Sukabumi. Untuk di Kabupaten Bogor, alamat kantor kami berada di Komplek Perumahan Ciamas Riverview, Blok C10, Desa Ciamas Rahayu, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor. Atau yang di Kota Sukabumi, kantor kami berada di Cikole ya, dekat City Mall ya. Atau bisa hubungi nomor admin kami yang nanti akan tertera di deskripsi video ini. Channel Junediono Kebun Berkah juga menginformasikan tentang kegiatan-kegiatan dan produk-produk yang dihasilkan oleh para petani, terutama petani kebun berkah. Dan sahabat kebun berkah sendiri merupakan suatu perkumpulan informal yang terdiri dari beberapa penyuluh, baik penyuluh pertanian maupun penyuluh kehutanan, ada juga penyuluh peternakan ya, atau perikanan, serta petani, baik petani individu maupun petani-petani yang sudah bergabung membentuk kelompok tani. Ada juga komunitas-komunitas sahabat kebun berkah dan ada juga peneliti ya yang bergabung di kebun berkah. Baik, untuk itu kami sangat berharap kepada sahabat Kebun Berkah semua untuk berkenan meramaikan channel ini dengan cara subscribe, tonton, komen, like, dan share, ataupun juga gabung ya, join ya, dengan hanya Rp29.900 per bulan. Sahabat Kebun Berkah yang join bisa direct, bisa memperoleh informasi cepat ya dibanding dengan yang tidak join. Dan ada keuntungan-keuntungan yang lainnya. Baik, kali ini sahabat Kebun Berkah sambil menunggu terang ya, kita mencoba bicara terkait tentang budidaya melinjo atau budidaya sok ya. Kalau orang Jawa bilang tanaman melinjo itu tanaman sok. Adapun narasi atau sumber yang akan kami sampaikan adalah dari buku Perbanyakan dan Budidaya Tanaman Buah-buahan, Durian, Mangga, Jeruk, Melinjo, dan Sawo, Pedoman Lapang, edisi kedua yang disusun oleh Pratikno Purnomo Sidi, Suparman, James M. Rosetko, dan Mula Warman ya, dari World Agroforestry Center dan Winrock International. Ini dicetak di tahun 2007 ya. 2007. Baik sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, kita coba ya terkait tentang budidaya melinjo. Melinjo ataupun nama latinnya adalah Genetum genemon, merupakan salah satu tanaman buah yang cukup dikenal ya di Indonesia.
Buahnya bisa digunakan langsung sebagai sayuran atau diolah lebih lanjut menjadi keripik emping. Namanya tentunya keripik melinjo. Emping mempunyai prospek ekonomi yang cukup baik sebagai usaha industri rumah tangga yang berada di pedesaan. Tanaman melinjo atau tanaman so mudah dibudidayakan karena tidak membutuhkan persyaratan tempat tumbuh yang khusus, terutama berkaitan dengan kualitas tanah. Tanaman ini juga bisa tumbuh pada tanah-tanah yang kurang subur, sehingga banyak digunakan untuk tanaman penghijauan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, walaupun tanaman ini tidak memerlukan lokasi khusus ya, namun kita juga harus mengetahui terkait tentang syarat tumbuh untuk dipilih oleh tanaman melinjo ini ya, sehingga kita harus memilih lokasi-lokasi yang memang secara iklim, secara kesesuaian eh, bisa sesuai ya, jangan sampai tidak. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait dengan tanaman melinjo ini, untuk kesesuaian lokasi, pertama iklim ya. Melinjo dapat tumbuh baik pada berbagai jenis tanah ya, meskipun kurang subur, dengan curah hujan di daerah tersebut kurang lebih 2.500 sampai 3.000 mm per tahun. Namun sebenarnya tanaman melinjo ini lebih menyukai musim kemarau yang jelas ya, adanya musim kemarau yang jelas. Adapun ketinggian tempat, melinjo bisa tumbuh sampai ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, namun produksi maksimal dicapai pada ketinggian tidak lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Dan tanahnya, melinjo tidak membutuhkan persyaratan tumbuh yang khusus berkaitan dengan tanah, sehingga banyak direkomendasikan untuk kegiatan-kegiatan penghijauan. Baik sahabat kebun yang berbahagia terkait tentang budidayanya, maka ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh sahabat kebun berkah. Yang pertama adalah perbanyakkan tanaman. Melinjo bisa diperbanyak dengan cara generatif maupun dengan cara vegetatif. Namun biji melinjo sangat sulit dikecambahkan sehingga perbanyakan vegetatif banyak dilakukan. Cara perbanyakan vegetatif yang banyak dilakukan adalah dengan mencangkok ataupun menyambung dan okulasi. Tahapan budidaya yang kedua adalah persiapan lahan. Di dalam persiapan lahan, sahabat kebun berkah harus melakukan hal-hal yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah membersihkan tanah dari gulma maupun rumput-rumput maupun barang-barang yang lain atau bahan-bahan yang lain yang nantinya kurang mendukung untuk pertumbuhan melinjo. Setelah dibersihkan, maka tanah digemburkan bisa dengan dibajak ataupun dicangkul. Persiapan lahan yang kedua adalah seyogyanya bahwa persiapan lahan tadi dilakukan sebelum atau menjelang musim hujan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait dengan tahapan budidaya yang ketiga adalah pembuatan lubang tanam. Siapkan lubang tanam antara 3-4 minggu sebelum bibit ditanam. Gali lubang tanaman dengan ukuran disesuaikan dengan kondisi bibit maupun kondisi lapangan. Misalnya 60 x 60 x 75 cm ataupun ukuran yang lain. Pisahkan tanah bagian atas dengan tanah bagian bawah.
Campur tanah bagian atas dengan pupuk kandang kurang lebih 10 kg per lubang dan ditunggu ya, sahabat kebun berkah. Tahapan budidaya yang keempat adalah penanaman. Pada tahapan penanaman, ada hal-hal yang harus dilakukan oleh sahabat kebun berkah. Yang pertama adalah melakukan penanaman pada awal musim hujan. Yang kedua adalah melepas bibit yang akan ditanam dari polybag atau keranjang bambu. Yang ketiga, usahakan tanah yang melekat pada akar tidak terlepas agar perakaran bibit tidak rusak. Yang keempat, lakukan penanaman sampai batas leher akar. Usahakan akar tunggang tetap lurus. Yang kelima, tempatkan mata tunas okulasi pada bibit menghadap ke arah timur apabila bibit yang digunakan oleh sahabat kebun berkah berasal dari okulasi. Yang keenam, usahakan letak akar cabang tersebar ke segala arah. Yang ketujuh, potong ujung batang ataupun ranting, tentunya yang patah atau rusak. Yang kedelapan, padatkan tanah di sekitar batang agar tidak ada rongga-rongga udara di antara akar dan tidak terjadi genangan air. Yang kesembilan, beri penyangga atau ajir dari bambu agar tetap tumbuh tegak. Tahapan budidaya yang kelima adalah perawatan. Beberapa kegiatan yang dilakukan di dalam perawatan yaitu pertama adalah penyiraman. Penyiraman tentunya dilakukan yang pertama jika tidak ada hujan, lakukan penyiraman 2 kali sehari selama 2 minggu setelah tanam. Selanjutnya cukup sehari sekali. Yang kedua, penyiraman tetap dilakukan setelah tanaman tumbuh dengan melihat kondisi kelembaban tanahnya. Yang ketiga, setelah besar, penyiraman tidak perlu dilakukan sebab akar sudah cukup mendapatkan air meskipun tanah di permukaan kelihatan kering. Dan yang keempat adalah untuk menghindari kelebihan air selama musim hujan, buatkan saluran pembuangan air di sekitar tanaman. Perawatan yang kedua adalah pemberian pupuk lanjutan. Yang pertama, memberi pupuk kandang dan pupuk buatan. Lakukan 2 kali setahun, menjelang musim hujan dan menjelang musim kemarau. Dosis disesuaikan dengan umur tanaman. Sahabat kebun berkah yang ketiga di dalam pemberian pupuk adalah melakukan pemupukan dengan cara membenamkan pupuk dalam lubang dengan kedalaman 10-15 cm mengelilingi lingkar daun terluar ya. Sahabat kebun berkah ada pun dosisnya ya. Ketika umur 1 tahun maka pupuk yang diberikan adalah urea 50 gram, TSP 40 gram, KCl 40 gram. Umur 2 tahun, urea 100 gram, TSP 85 gram, KCl 80 gram. Umur 3 tahun, 150 gram urea, 85 gram TSP, dan 120 gram KCl. Untuk umur 4 tahun, diberi pupuk 200 gram urea, 85 gram TSP, dan 160 gram KCl. Untuk umur 5-10 tahun, diberi 400 gram urea, 175 gram TSP, dan 320 gram KCl. Sedangkan umur 11 tahun ke atas bisa 800 gram urea, 500 gram TSP, dan 750 gram KCl. Itulah sahabat kebun berkah dosis-dosis yang diberikan. Pemeliharaan yang ketiga adalah dengan penyiangan. Penyiangan bertujuan untuk menghilangkan tanaman mengganggu, gulma, rumput, maupun tanaman merambat yang sering tumbuh di sekitar tanaman melinjo, terutama ketika tanaman masih kecil, yaitu usia 1-3 tahun. Yang kedua, lakukan penyiangan setiap saat, dan ketika saat penyiangan, maka lakukan juga pendangiran atau pengguburan tanah di sekeliling tanaman, paling sedikit 2 kali setahun. Pemeliharaan yang keempat adalah penyulaman. Ini dilakukan apabila bibit yang mati ya, maka segera lakukan penyulaman
agar pertumbuhan tanaman yang disulam tidak tertinggal. Pemeliharaan yang kelima adalah dengan pemangkasan ya. Pemangkasan dilakukan agar tidak tumbuh terlalu tinggi, sehingga nantinya memudahkan di dalam memetik buah dan mengendalikan hama. Yang kedua, memperbanyak cabang sehingga bunga juga semakin banyak. Dan yang ketiga adalah menjaga keseimbangan berat tanaman sehingga tanaman yang berasal dari cangkok atau stek tidak mudah roboh. Pemeliharaan yang keenam adalah dengan pengendalian hama dan penyakit pada melinjo. Hama yang banyak terdapat pada tanaman melinjo umumnya menyerang daun, seperti bintik-bintik kuning pada permukaan daun bagian atas. Gejala seperti ini disebabkan oleh serangan kutu Leopendasepes sp dan Isopsis sp serta Pseudosapis sp yang menghisap cairan daun. Kutu-kutu ini bisa diberantas dengan mensemprotkan insektisida berbahan aktif di mevoat seperti Perfection 100 UCV. Yang kedua adalah bintik merah kecoklatan atau putih. Gejala ini diakibatkan oleh serangan tungau merah atau Tetranisidae. Hama ini dapat diberantas dengan menyemprotkan akarisida berbahan aktif di kofol seperti Keltano MF atau yang berbahan aktif Pemitration seperti Agrotion. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, serangga di atas umumnya tidak menimbulkan banyak kerusakan kecuali Pseudolacapis sp yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman atau mengurangi hasil. Hal ini terjadi karena populasi serangga masih dapat dikendalikan oleh musuh alaminya yaitu kumbang, berbagai jenis semut pemangsa, dan berbagai jenis laba-laba. Oleh karena itu, penggunaan pestisida belum dianggap perlu. Adapun penyakit yang umum dijumpai pada tanaman melinjo seperti pertama, layu pembuluh bakteri. Ini gejalanya daun layu berwarna kuning sampai kuning ke merah-merahan, merah tembaga, dan mudah rontok. Daun yang tumbuh berikutnya ukurannya menjadi lebih kecil dengan warna yang sama. Pembuluh kayu tanaman sakit tampak berwarna coklat, penularannya melalui luka akibat alat pertanian seperti alat pemotong. Untuk mencegah penularan lebih lanjut, alat-alat yang baru digunakan untuk memotong tanaman yang sakit dibersihkan atau disterilisasikan. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara memangkas dan menimbun bagian tanaman yang sakit. Hawar, daun bakteri, gejalanya anak tulang daun berwarna coklat dan helai daun di sekitarnya berwarna kuning. Pada serangan lebih lanjut, helai daun berubah menjadi coklat, kelabu, dan akhirnya mati. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Erwinia amylophora. Pengendaliannya dengan membuang bagian tanaman yang sakit. Yang ketiga adalah penyakit hawar daun cendawan. Gejalanya daun bercak-bercak coklat dengan pola yang bervariasi. Bercak dapat meluas sampai 3/4 bagian dan bagian bercak dapat menjadi kuning lalu mati. Dengan warna putih kelabu seperti terbakar. Di antara bagian yang sehat dan mati terdapat bagian berwarna coklat tua. Penyakit ini disebabkan oleh cendawan Gloeosporium sp. Penyakit ini dapat diatasi dengan fungisida berbahan aktif mancozeb seperti ditane M45WP atau dapat juga diatasi dengan fungisida yang berbahan aktif chlorothalofil, misal Dacovil 75WP, yaitu dengan cara disemprotkan. Yang ketiga, antraksiosa. Gejalanya daun bercorak bulat dengan warna coklat dikelilingi warna kuning pada daun. Permukaan bawah daun berwarna coklat dan kelihatan lebih terang. Penyakit ini disebabkan oleh Coletotrichum sp. Penyakit ini dapat ditanggulangi dengan fungisida berbahan aktif carbendazim dan mancozeb seperti Delsene M X200 atau dengan fungisida berbahan aktif Prochlorase
seperti Sportec 450 cc ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, budidaya yang kelima dan yang ditunggu-tunggu adalah panen dan pasca panen. Panen, hasil panen melinjo berupa buah, bunga, dan daun ya. Buah, bunga, dan daun. Buah melinjo dapat diolah menjadi tangkil atau bahan baku emping. Buah melinjo untuk emping harus dipanen apabila sudah cukup umur. Biji yang muda akan mengurangi mutu emping. Bunga dan daun yang dikenal dengan nama kroto atau so umumnya dikonsumsi sebagai sayuran. Panen bunga dan daun muda dapat dilakukan kapan saja. Untuk mendapatkan buah yang baik dan banyak, bunga atau daun melinjo sebaiknya tidak dipanen sebab akan menurunkan produksi buah. Buah melinjo dapat dipanen setelah berumur 5-6 tahun. Masa berbuah bisa 2 kali dalam setahun dan panen besar terjadi pada bulan Mei, Juli, dan panen kecil pada bulan Oktober dan Desember. Adapun cara panennya, lakukan pemanenan dengan memanjat atau menggunakan galah atau tangga. Lakukan pemanenan dengan memetik buah, lalu kumpulkan dalam wadah. Hasil pemetikan merupakan campuran melinjo tua dan melinjo muda. Sebagai tambahan, dapat juga sekaligus dipanen bunga dan daun melinjonya. Sahabat kebun berkah, perlakuan pasca panen yang pertama adalah mensortasi atau memilih buah ya. Tadi ada dipetik buah muda maupun yang buah tua ya, maka disortasi. Pisahkan tadi ya buah melinjo tua dari yang muda, demikian pula daun dan bunganya. Buah tua berwarna merah dan berbiji keras, buah muda berwarna hijau dan berbiji lunak. Hasil panen melinjo dijual sebagai sayuran dan bahan baku pembuatan emping. Inilah sahabat kebun berkah terkait dengan budidaya melinjo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sahabat kebun berkah semua. Dan jangan lupa untuk subscribe dan share channel ini ya, karena channel ini insya Allah bermanfaat bagi sahabat kebun berkah semua. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.